Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat semua, selamat sore. Kalau sekarang ini saya posisi sore hari ya, udah jam 5. Posisi saya sekarang ada di desa apa sih? Pantai Hurip. Pantai Hurip, kecamatannya Kampung Pondok Soga. Kampung Pondok Soga, Desa Pantai Hurip, Desa Pantai Hurip, Kecamatan Bebelan, Kecamatan Babelan. Kabupaten Bekasi. Ya, lengkap banget ya. Ya, Jawa Barat Indonesia. Kita orang Indonesia ini ya. Jadi alhamdulillah bahwa sore ini saya bersilaturahmi dengan salah seorang tokoh. Dulu sahabat saya, tapi sekarang ini saya menganggap beliau ini tokoh. Tokoh pendidikan, tokoh sosial, tokoh hukum juga. Yang kadang menggelitik pikiran saya kalau saya telepon beliau ini, gue pengen ketemu sama Bang Ansori SH, sarjana hukum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abdul dah. Sudah dikunjungi oleh teman lama ya, teman lama. Kalau udah second hand begini Abdul, biasanya kita WA doang, ya kan? Benar. Iya, Jadi gimana Bang, kabar Bang? Alhamdulillah sehat, kehidupan di kampung ya beginilah, Met. Iya. Mas Medi kan pasti tahu Iya. ya, kondisinya. Tapi nyaman Bang, aneh pertama kali nih ngadain, kalau istilah kerennya podcast, sebetulnya wawancara berdua. Istilah kerennya podcast. Podcast. Kayak orang-orang di YouTube itu podcast, aneh latah Bang. Gitu. Jadi Nah, itu podcast. ini baru profesi baru atau gimana? Tambahan profesi itu. Jadi gini Bang, aneh kan sering ditanya sama teman, lo ngapain lo buka channel podcast? Jadi yang pertama kan mungkin Bang, kita kan punya pengalaman yang bisa berbagi. Iya. Pengalaman, pengetahuan yang bisa berbagi. Karena mungkin juga di antara teman-teman kita nggak punya pengalaman kayak kita yang bisa membantu nih. Misalnya ada kesulitan lah, apalah gitu. Atau dia mentok pada satu analisa masalah, ada obrolan kita, oh no, kata Bang Ansori sama Bang Medi di podcast, no gue pernah nih begini gitu kan. Nah itu kan bagian dari bagaimana kita bermanfaat Bang. Benar. Di samping aneh pikir kalau bicara hidup kan pasti ada batasnya Bang. Ya, Pas kita kagak ada lah, gambar kita masih ada Bang. masih di itu Anak cucu kita bisa ngelihat. Bisa ngelihat ya. Betul. Oh, gue pernah ini podcast ini. Hmm. Mas Medi pernah ke Pondok Soga dulu. Iya, itu ada cerita-cerita itu. Cerita-cerita itu masih ada kan? Tapi masih muda, Mas. Iya, insya Allah lah. Dan aneh mikirnya cuman gini Bang, bicara Indonesia dengan latar belakang macam-macam ya, kan udah orang bilang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ketika kita ngomong ini belum tentu juga benar, banyak orang. Ada sekelompok orang bisa aja lo ngapain sih lo ngomong begitu gitu kan. Tapi nawa itu kita sih lillahi ta'ala aja Bang. Artinya perspektif yang muncul di kalangan para pemirsa kita ini kembali kepada teman-teman semua, monggo, benar salah, bermanfaat atau tidak ya monggo aja gitu kan. Yang penting kita punya ikhtiar bagaimana nawa itu kita itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua penonton yang ada di channel kita ini Bang. Oke Bang. Oke. Kalau ketemu ente, karena tadi aneh udah nyebutin SH gitu kan, berarti kaitannya dengan hukum Bang. Iya. Kalau bicara hukum, aneh ngeri Bang. Ngeri ya. Semua orang ngeri dengan hukum gitu kan. Jangankan bicara hukum Bang. Ente tahu nggak? Security sekarang pakai seragam kayak polisi. Oh iya. Aneh selalu kaget Bang kalau dia lagi ngumpul. Oh, gitu. Gua kira ada razia. Apalagi kalau misalnya kendaraannya bermasalah gitu kan. Gue buset deh. Ini ada razia. SIM aneh mati Bang. Oh, itu berarti bermasalah gitu. Ini mungkin kalau ada polisi nomor aneh dicatat nih. Benar. Nah itu kan menurut aneh ketika ada bicara masalah dimensi hukum, kalau aneh sih bayanginnya cuma begini Bang. Kalau bicara hukum itu ada itu untuk menata kehidupan masyarakat supaya terjadi keadilan. Ya kalau aneh Bang, Ya. kalau ente nggak tahu deh, ini kan
Iya, Ente praktisi hukum. Jadi keberadaan hukum itu sebetulnya gimana sih bang? Intinya bang? Iya. Hukum formal ya bang? Iya. Hukum formal. Jadi ini pembukaannya ini bagus tadi. Pembukaannya itu kan bagaimana manusia itu bermanfaat pada manusia lain. Siap. Khairun-nas anfa'uhum linnas. Jangan Wah. sebut kayaknya, jangan. Iya dia. Jangan sebut kayaknya kalau gitu. Iya. Bagaimana manusia Iya. itu bermanfaat kepada manusia yang lain. Itu Ah. pembukaan yang luar biasa tuh metode. Begitu ya? Iya. Jadi kalau bicara hukum itu kan mestinya dia bermanfaat. Hmm. Undang-undang dibuat itu untuk apa? Hmm. Agar masyarakat itu tertib, Hmm. agar keadilan itu berjalan. Hmm. Itu kan undang-undang. Masyarakat tertib, keadilan berjalan. Berjalan. Kalau masyarakat tidak tertib, bagaimana mungkin keadilan berjalan? Amburadul bang. sekarang, Amburadul. Bang. Hmm. Orang takut, orang ngeri, orang ini. Makanya ada hukum, dibuatlah hukum. Hmm. DPR itu misalnya, kalau dalam hierarki undang-undang itu kan, Hmm. DPR itu membuat undang-undang, itu Iya. prognas itu Hmm. kan ada prioritas. Hmm. Apa saja itu di situ. Hmm. Untuk apa mereka bikin undang-undang itu? Hmm. Untuk masyarakat, untuk rakyat. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena kedaulatan itu tangan rakyat. Net. Hmm. Kalau bicara tadi yang saya bilang bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, betul. Hmm. Negara kita ini luar biasa. Hmm. Majmuk semuanya ada. Hmm. Gitu kan? Hmm. Ini kan harus ditertibkan oleh apa? Oleh undang-undang. Hmm. Nah, persoalannya ini kan persoalan. Kalau hukum itu kan persoalan. Iya, iya. Kalau nggak ada persoalan nggak ada hukum. Iya, benar. Iya. Persoalan sekarang itu sejauh mana masyarakat itu tahu persoalan hukum, masalah-masalah hukum. Hmm. Contohnya aja misalnya, persoalan pribadi aja, hukum pribadi lah. Hmm. Tidak boleh mencuri, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Iya, iya, iya. Itu kan negara mengatur, Hmm. gitu kan? Hmm. Tapi kadang-kadang masyarakat itu mungkin dia sulit untuk mencerna atau mungkin dia tidak tahu. Hmm. Kenapa? Penyuluhan hukum di kita itu kan minus sekali. Iya. Kalau masyarakat semua tahu hukum dan sebagainya, tidak ada yang akan berbuat jelek kok. Itu bang yang aneh selalu dari dulu kalau bicara itu buku KUHP kayak segede gini bang, Wah. tebelnya. Benar. Nah itu pasal per pasal mesti kita pelajari. Iya. Jangankan segini bang, buku segini aja jarang aneh baca. Itu dia. Nah penjelasannya itu kan, mohon maaf ya, kayak aneh yang tinggal di perkotaan aja begitu, apalagi masyarakat yang tinggal di Ya. pelosok-pelosok desa, dia mungkin nggak bisa nggak paham gitu. Jadi banyak juga dulu misalnya kasus ada mencuri itu sampai mencuri motor itu dibakar, mencuri ini itu dicincang, digebukin dan sebagainya kan. Dieksekusi di sama. Artinya kan masyarakat merangkap eksekutor, masyarakat merangkap hakim. Yang membolehkan untuk ketok palu itu salah benar itu adalah hakim. Pengacara hanya membela. Berdasarkan apa? Ketidakadilan. Dibela itu. Gitu kan? Nah itu bang yang aneh, sorry bang, ini yang bikin aneh ngeri itu kan yang ente bilang itu. Ada orang cuman ngambil yang mohon maaf nilainya nggak seberapa, bahkan kalau kita tahu cuman bakal buat bertahan hidup, dia sampai dibakar, dibunuh. Itu realitas yang kayak gitu gimana? Permasalahannya ada di masyarakat itu sendiri atau tidak kemampuannya hukum memberi Perlindungan. maksudnya gini, rakyat sendiri nggak paham hukum, jadi dia misalnya melakukan tindakan sampai ke arah yang seperti itu karena dia nggak tahu, oh entar kalau gue nginin orang gue kena ini, kena pasal apa bagaimana bang? Jadi kalau cerita sirah Nabi misalnya kan, Rasul itu dulu memberikan instruksi kepada umatnya itu, silakan pada umat itu untuk jamaahnya itu untuk potong rambut. Nah, tapi Nabi kok nggak potong rambut juga, nggak diikutin. Tapi nggak usah ngasih informasi gitu. Nabi potong rambut, ikut semua potong rambut. Itu artinya apa? Orang masyarakat di kampung itu melihat siapa di atas itu, memberi contoh yang baik tidak. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan kalau terjadi satu wilayah itu sampai terjadi kejadian itu, siapa Siapa orang ini? yang pengaruh di situ? Pengaruh di situ siapa? Bisa ngatasin nggak? Gitu kan? Atau misalnya penegak hukumnya jadi contoh,
Kemarin dia mencuri ini nggak diapa-apain. Sehingga akumulasi kejengkelan masyarakat itu dicetuskanlah ketika kemarin ada yang mencuri. Nah, kasus-kasus kayak gitu kan mereka bosan. Artinya satu, hukum itu harus ditegakkan keadilan, bukan salah benar. Bukan salah benar. Bukan salah benar. Oke. Bukan kalah menang. Yang ada sekarang itu kan kalah menang. Anda lihat deh, misalnya pengadilan, lo kalah nggak menang. Gue pernah dimusuhin sama klien, dimusuhin sama itu dimusuhin. Ini kalau kita ambil Met, kalau kita kalah, kita dimusuhin sama klien. Kalau kita kalah kan, kalau kita menang dimusuhin sama rival penerima kita kan. Ini sebenarnya salah kan gitu kan? Kita kalah dimusuhin sama klien, begitu menang dimusuhin sama rival kita. Tapi yang kita usahakan adalah menegakkan keadilan. Karena dia bilang, misalnya tugas pengacara itu apa? Dia fungsi pengacara itu ngapain dia? Dia itu membela klien dan menegakkan keadilan. Yang ada sekarang itu membela klien. Bukan menegakkan keadilan. Enggak ke situ. Enggak ke situ. Tapi hukum bicarakan keadilan. Dan itu mahal lagi, Bang. Nah. Sekarang cari ayat ya. Ada lawanan nih, Tanda contohin. Salah, benar, baik, buruk. Gitu kan? Kalau adil apa? Adil tidak adil. Berarti tidak kan? Salah, benar. Ya. Baik, buruk. Adil? Tidak adil. Tidak adil. Berarti bukan salah benar tadi itu kan? Makanya keadilan itu nggak ada lawannya. Salah ada benar. Buruk? Buruk, baik, buruk. Baik, buruk. Adil? Tidak adil. Tidak, kata tidak itu ada yang kata-kata tidak. Berarti itu bukan lawan. Berarti absolut sebetulnya keadilan. Absolut. Itu Allah, Met. Idilu in huwa fawaisa. Berlaku adillah kamu. Yang disuruh begitu, bukan berlaku menanglah kamu. Berarti kan kalau menang itu jawara, Met. Menghalalkan segala cara itu adalah posisi menang. Tapi bicara keadilan, menelusuri Indonesia ini dibangun oleh keadilan. Oleh apa? Keadilan. Kalau dulu saja tidak berlaku adil ketika para pendiri kita nggak berlaku adil, nggak jadi ini. Tapi di situ ada keadilan. Coba di Pancasila berapa kata adil itu? Iya. Itu pesan itu harus ditangkap oleh para. Ada dua kata adil. Iya, para petinggi ini harus ditangkap. Ada dua kata adil di sila Pancasila. Itu tekanannya itu besar. Tapi memang realitas kehidupan itu, Bang. Mohon maaf nih, Bang. Ente kan bicara masalah kehidupan itu. Ngopi, ya? Iya, siap. Itu ada kaitannya dengan ini bahasa eksistensi, ente ngerti kan? Ya. Eksistensi keberadaan manusia di muka bumi itu selalu didampingi hal yang baik dan yang buruk, ya kan? Ya. Ada malaikat, ada setan, ya kan? Ada iblis segala macam. Betul. Nah, ternyata pada dinamika kehidupan ke depan, sekarang ini, karena nilai-nilai, mohon maaf, Bang, saya sih ambil langsung ujungnya aja, materi, ya kan? Itu orang sudah bisa tidak adil, ya kan? Artinya misalnya ente jadi jaksa, ente jadi ini karena ente punya ini macam-macam, segala macam, pengen jabat jadi kepala kejaksaan juga ente mesti ngeluarin macam-macam gitu kan? Akhirnya ente berusaha untuk itu. Itu gimana realitasnya gitu, Bang? Kalau itu kan realitas kehidupan itu. Masyarakat itu kan diberikan sama Allah itu akal dan hati. Kalau hatinya yang jalan, maka keadilan. Kalau akal yang jalan, maka ketidakadilan. Misalnya tadi harus ke sana, harus mengeluarkan ini dan sebagainya. Kan gitu. Keadilan itu kan sebenarnya ideologi juga, Met. Coba, yang namanya hukum itu kan pasti ada norma, ada etika. Iya kan? Ketika norma dan etika yang jalan, maka tidak ada tuh yang namanya nyuapin ini dan sebagainya. Kenapa? Normanya. Nggak boleh lu.
Ketika nggak boleh bicara apa? Hmm. Kalau dunia bicaranya, misalnya kan gitu, hukum tidak boleh. Hmm. Kalau ada undang-undang nggak boleh nyuap. Yang nyuap dan disuap sama, gitu kan? Itu udah ada undang-undangnya itu. Nah dalam kaitan dengan agama misalnya, dosa dan pahala. Dosa loh. Kagak nyampe ke sana kali pikirnya, Bang. Nah itulah kemudian tadi bahwa masyarakat manusia itu Allah menciptakan tadi itu manusia makhluk itu yang namanya manusia itu ada akal. Akal itulah yang harus dijadikan sebagai apa namanya? Kalau barometer terlalu inilah saringlah dia itu, akalnya itu kan. Akal itu kan logika. Logika. Bukan ini, Bang. Hati. Hatinya kemari. Antara dua ini harus seimbang. Iya. Baru dia bermanfaat. Yang ente bilang tadi. Baru dia bermanfaat kepada siapa? Kepada masyarakat. Iya. Misalnya gitu kan. Oke, kita secara politik misalnya gitu kan. Kalau kita bedakan antara dulu politik awal para pendiri misalnya kan. Founding father kita itu kan orang-orang yang luar biasa. Akal dan hatinya jalan. Bagaimana dia bikin mukadimah ini? Alinea 1, 2, 3 sampai 4. Kalimat per kalimat. Berkalimat-kalimat. Ada maknanya. Kalau sekarang undang-undang dibikin secara gusuk dirasa kan gitu. Kan? Dan ada anggarannya. Ada anggarannya. Ketika ada anggarannya, itu dunia, Met. Kalau bicara dunia pasti akal. Kenapa? Emosional. Akal itu bicara tentang, wah kalau gue dapat ini maka gue imajinasi. Tapi hati, gue kira-kira dosa nggak? Makanya kemudian orang hukum itu harusnya punya idealis. Ketika dia menegakkan kebenaran, keadilan, maka idealis dia. Gitu kan? Tapi gini, Bang, sekarang realitas itu realitas. Ya kalau bicara realitas gimana? Itu tergantung pada masing-masing nafsu-nafsu lah. Nafsu-nafsu ya. Gitu kan? Enggak, jadi kan aneh kepikiran ente bicara masalah mukadimah, masalah undang-undang gitu kan. Artinya karena masih ngerokok nih, Met. Iya, sama-sama. Artinya kan gini kan. Undang-undang kemudian mukadimah itu kalimat per kalimat. Aneh kok menggelitik gini, Bang. Ini kalau terkait dengan bicara korupsi ya. Ini agak keluar sedikit tapi ada kaitannya kalau nih mau nanti aneh sambungin. Korupsi itu bukan selama ini kan kita mikirnya masalahnya korupsi uang, Bang. Ya kan? Padahal orang yang membuat undang-undang itu sebetulnya ada korupsi kepentingan, Bang. Itu menurut ente gimana? Ini pendapat aneh aja maksudnya. Itu kalau gitu jeruk makan jeruk, Met. Jeruk makan jeruk itu. Enggak. Dia bikin undang-undang korupsi tapi dia korupsi juga gitu kan. Gitu ya? Apa ya? Kalau Anda sih menurut korupsi kebijakan undang-undang, Bang. Iya. Undang-undang itu dibuat. Benar. Artinya ada implikasi ketika dilaksanakan itu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, bukan keadilan. Iya. Nah, itu korupsi juga bukan, Bang? Iya, korupsi. Lebih gede korupsi uang atau gitu? Kalau uang kan ketahuan, nilainya beras, ada nominal. Kalau itu nggak ada nominalnya, mungkin lebih gede karena kita nggak tahu nominalnya berapa. Itu gimana? Ini susah ya kalau bicara korupsi itu jangan-jangan itu. Enggak, ini lari. Korupsi ini udah menyebar ke masyarakat. Oke, ini birokrasi itu udah birokrasi desa itu banyak hal-hal yang balik lagi masalah itu yang ente bilang. Ini kan ente udah agak nyeletuk ke masalah desa gitu kan. Kalau bicara desa kita nggak usah ngomongin negara, maksudnya cukup aja lah. Kecil. Desa itu gambaran dari negara, iya kan? Benar. Nah realitas nih, ente kan tinggal, anggaplah nih, aneh sih bukan ngecilin, Bang, masalah lokasi ini kan di desa apa nama tadi? Desa Pandewari. Nah, Pondok Soga. Pondok Soga Itu punya sejarah, Mer. Besar itu. Realitas kehidupan secara hukum bagaimana, Bang? Masyarakatnya ngerti hukum, paham hukum, apa gimana, Bang? Ya, seringkali jadi gini. Jadi kalau ada persoalan hukum yang di tingkat desa ya. Jadi Anda dulu pernah juga
berkaitan dengan undang-undang IT. Ada seorang ustadz itu, dia ceramah, bla 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 dan sebagainya. Kemudian masuklah dia itu di media sosial. Begitu media sosial, ustadz ini begini harus begini dan sebagainya. Termasuk bunuh apa dan sebagainya kan. Nah, kalimat-kalimat itu provokatif oleh itu kan. Maka untuk meredam itu, anak bikin. Sampaikan ke lurah, gitu kan. Kalau ini tidak diredam, nanti dianggap ini benar, bahwa apa yang dikatakan oleh ustadz itu adalah salah. Contohnya yang komen itu begini. Kita nggak tahu yang komen itu siapa, tapi karena diawali oleh postingan dia seperti ini, ada pemantiknya gitu ya. Ada pemantiknya, kita udah lurah kemudian tanggapin lah gitu kan. Saya minta waktu itu lurah tolong diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, maka saya akan naikin ke atas nih. Kenapa? Untuk meredam, untuk bikin jerak masyarakat. Nggak bisa dong, gitu kan, dibiarkan. Itu salah satu sisi hukum yang kecil, Met. Iya kan? Di medis itu. Apalagi misalnya tadi ada hal-hal yang masyarakat itu kan banyak masalah ya. Tapi kalau kemudian bisa diselesaikan oleh tingkat kadus desa ya, tingkat lurah. Kalau nggak sampai baru dia konsultasi sama nih, gitu kan. Itu pun kalau misalnya bisa diselesaikan, Anda bawa lagi tetap. Sebab ada peraturan itu, kalau nggak salah itu kepala desa itu harus bisa menyelesaikan sampai berapa kali persoalan ini. Anda menghargai itu. Ada apa? Itu berlaku general ke seluruh General, Indonesia. Seluruh Indonesia itu ada. Jadi kepala desa itu berhak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang itu. Makanya mestinya diselesaikan dulu di sini. Di sini nggak selesai, baru dia menyelesaikan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ke Polsek lah, atau ke Polres, atau ke Polda. Masalahnya apa aja rata-rata Bang kalau di tingkat desa? Kalau desa itu kan ya tadi banyak itu misalnya perebutan lahan, waris, pencurian gitu enggak? Pencurian itu kan persoalan yang sungguhnya di tingkat masyarakat itu terjadi lah, kambing, apa itu. Tapi pencuri itu pinter-pinter sekarang ya. Kambing itu bukan dicuri di sini, dikasih racun sama dia. Sampai mati? Mati, begitu mati kan tinggal dibawa. Oke. Pinteran pencuri ya daripada adik-adik itu. Siapa yang gitu ya? Itu sisi kecil persoalan di masyarakat itu seperti itu. Nah, sekarang misalnya kan desa-desa itu punya ADD. Semua desa sekarang berapa, Pak Presiden itu berapa triliun untuk ADD itu kan? Iya. Berarti negara ini sudah membiayai desa. Tapi kenapa desa itu masih tidak berkembang? Nah, itu kan pertanyaan gitu. Ya? Kadang kalau udah muncul yang kayak gitu, kepala desa itu punya motivasi maju, dia melihatnya itu Bang, anggaran itu Bang. Padahal sebetulnya gini, aneh lihat sih ada ketidakkritisan masyarakat ketika misalnya kepala desa itu melakukan hal-hal yang mungkin di luar prosedur ya, misalnya taruhlah letter lucksnya dia korupsi. Ini kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat juga nggak kritis mungkin. Jadi ada gini, anak pernah dorong, itu kan ada Undang-Undang 25/2006, itu tentang publik. Nah, anak pernah dorong masyarakat ya yang inilah, atau LSM apalah. Coba kegiatan kebijakan kepala desa apapun namanya masuk. Kenapa? Karena Undang-Undang publik membolehkan itu. Ini proyek apa? Ini proyek jalan. Itu ada di situ masyarakat yang sebagai pengawas, yang ngawasi. Oleh apa? Oleh undang-undang publik kita pakai. Tapi tadi masyarakat kan malas yang kayak gitu, Met. Males, capek Bang. Capek. Dan akhirnya diambil alih. Mohon maaf Bang, kan sekarang muncul juga kayak LSM yang saya sih nggak bisa tutup mata Bang kalau bicara LSM itu kan plus minusnya ada Bang. Nggak semua LSM itu juga buruk gitu kan. Tapi potret soal LSM di mata masyarakat itu aneh anggap ada plus minusnya. Betul. Gitu kan. Nah ini yang jadi ini muaranya gimana Bang kalau bicara masalah hukum yang ente bilang tadi kan masalah keadilan. Muara awalnya ini biar bisa tercipta keadilan kan ini ada
ada pembuat hukum, ada pelaksana hukum, ada masyarakat yang harus menjalankan hukum. Ini gimana nih biar tercipta keadilan? Tadi ente udah bahas masalah akal dengan ini seimbang. Itu gambarannya gimana ya? Jadi perkembangan zaman itu juga mempengaruhi pola pikir masyarakat, kemudian kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang membuat tadi hati itu lebih dilempar jauh dengan itu gitu loh. udah nggak pakai hati. Udah, makanya jujur aja kalau ada masalah dari Bekasi, dari Gabus, ada berapa itu kan, dia konsultasi sama apa masalahnya, gitu kan. Tapi begitu bicara ketidakadilan, atau dia dijolimi dan sebagainya, itu anak pasti bantu. Mau siapapun dia. Tapi yang datang, itu rata-rata ya gitu. Makanya anak dijulukinya pengacara kaum duafa jadinya kan gitu kan. Jadi Bang Ansori itu cukup ini lain sebagainya, udah. Misalnya dia ada surat, ada ditakut-takutin, datang kemari keluarganya, misalnya gitu kan. Kenapa? Padahal orang tuanya baru meninggal belum 40 hari. Katanya dia mau dilaporkan, mau dibawa ke meja itu. Apa masalahnya? Oh, gampang bener, gitu kan. Nah, ini kan persoalan kayak gini itu kan harus diselesaikan. Iya. Gitu kan? Oke, nggak apa-apa. Anda cuma janji lah. Kalaupun nanti ada masalah yang sebagainya silakan. Panggil saya, nanti akan saya bantu. Tadi, khairun nas anta ahun dunia. Gue pengen hidup gue ini bermanfaat kepada orang lain. Enggak, aneh sih. Apalagi udah tua kan? Enggak, gua berpikirnya begini. Ente ngomong begini sekarang, tiba-tiba ente ditelepon sama RI 1. Aduh. Bang, jadi jaksa Agung RI gimana gitu? Medannya lain. Ente nggak ngomong begini lagi, Ana bilang, aduh, umur saya udah hampir 60 ini. Gimana ya? Tinggal 3 tahun lagi udah ini bonus. Usul kan, saya udah ada jalan di tengah nih, udah saya nggak mau minggir lagi dah. Iya. Begitu jawabannya, Met. Kalau tahu minggir terus aja terikuti. Kan ente bilang tadi, ada malaikat, ada setan, gitu kan? Sini malaikat, sini setan, gue di tengah, gitu kan? Oke. Karena sekarang udah ada jalan di tengah, udah nggak minggir lagi. Gue ngeri kalau udah minggir, besok udah disuruh panggil sama Allah, Ansori pulang kau, kayak gitu, gimana kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ini anak jatuhnya itu di posisi ini. Tapi banyak teman-teman advokat yang lulus, teman-temannya luar biasa. Anak nggak silau. Dia pernah bawa dari BSD. Gua kangen sama lu bang, gua pengen ngobrol. Gua bilang lu kalau bawa mobil ada berapa? Gua tanya dulu. Mobil ada berapa? Ya lu jangan makan nanya, maluin aja. Kagak masuk gua kalau lu kemari jangan bawa mobil sedan, gitu kan? Mobilnya agak tinggi. Kenapa bang? Udah itu aja ikutin. Dia bawa Camry, wah keren banget kan? Di sini aja, bener batal lu bang. Lu percaya sih? Jalanannya kan kayak gitu. Ana nggak silau, ayah gitu. Gue bilang alhamdulillah. Gue kalau teman itu sudah maju, tapi ingat, ini ya lu kan di sini cuma numpang. Di dunia itu lu numpang loh. Bekal lu apa? Itu. Lu carilah bekal itu. Terus tinggalin lah hal-hal yang masih miring-miring. Iya. Pasti gitu kan. Jadi memang kan Ana cuma melihat gini, ketika siapapun manusia itu dunia itu kan materi bang. Tuh. Artinya ketika Adam dan Hawa sampai ke bumi sendiri itu harus berhadapan dengan nilai-nilai materi kan, disiplin yang dilihat mata. Benar. Dan itu akhirnya jadi patokan, jadi barometer. Materi ini mesti dicapai, gue mesti dapat ini, gue dapat ini gitu kan. Gue mesti punya rumah begini, gue mesti punya mobil begini kan. Akhirnya begitu akhirnya. Itu gimana? Gini. Betul itu. Allah menurunkan itu kan tanpa ada materi. Dia cari. Ikhtiar. Apakah Allah nyuruh kerja? Adam lu ikhtiar. Untuk apa? Untuk duniamu. Yang Allah suruh itu. Allah itu hanya nyuruh kita ikhtiar. Urusan rezeki itu serahkan, dunia ini rezeki sama Allah. Iya. Akhirat, urusan kita. Dunia urusan Allah.
Kenapa? Hmm. Karena rezeki itu dari Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar. Akhirat Beda. Beda akhirat, kerja sama itu ya. dunia urusan Allah. Urusan Allah. Akhirat orang kita. Hmm. Lagi sekarang kita mau di akhirat mau bawa apa? Emang Allah? Kagak. Iya, iya. Kita yang berbuat di dunia itu dapat apa? Iya, iya, Itu akhirat urusan kita. Hmm. Tapi dunia urusan Allah. Ah. Oke, oke. Aja udah bolak-balik. Iya, iya, iya. Nanti bolak-balik repot itu. Oke, oke, oke. Begitu di hari nggak punya apa-apa kan gitu. Iya. Obrolan kita ini mungkin bisa didengarnya positif, bisa juga negatif. Oh. Kalau bagi teman-teman yang so idealis loh, apa bagaimana begitu kan? Artinya, Oh. enggak, ini kita ngobrol begini nih. Betul, betul, betul. Ketika orang ngelihat, apa sih lo? Ntar lo kalau begini, kalau lo menjabat ini juga begitu kan? Munculnya begitu. Tapi Ya. kalau terkait dengan itu kita udah ini ikhlas aja ya. Itu Artinya, ikhlas aja. Ikhlas aja, udah pokoknya. Yang jelas gini, hidup itu kan pasti di bawah perintah. Ah, Kita yang merintah siapa hidup ini? kita ketemu gini juga ini. Ini kan salah satu. Ini kan rezeki, Mat. Oh gitu ya. Kita anggap ini rezeki kita bisa ketemu. Perintah siapa? Ini juga Coba. dapetin rezeki nih. Ini perintah Kopi dari lagi. mana? Perintah dari Allah misalnya Gitu ya? gitu kan. Hmm. Kalau nggak ada campur tangan, makanya anak suka bingung begini. Orang ngomong kan, itu kan gara-gara gua dia bisa begitu. Ah, Dalam pikiran gua, ketika itu Allah ada di mana? Kok dia bisa ngomong begitu? Filosofinya kan gitu kan? Iya, 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 iya. Itu kan gara-gara gua itu. Berarti gugur tuh semua apa yang dia usahain dulu ya? gugur. Udah ya. Karena ketika itu Allah hilang dari dia. Iya kan? Pada sesuatu itu pasti gerakan Allah ya. Oke, 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 oke. Makanya jangan sombong, Met. Itu nggak boleh itu sombong. Apapun. Nggak boleh. Oke, oke, oke. Nggak ada nggak jadi apa-apa kan? Hmm. Mau jadi apa? Mau jadi jawara? Mau jadi apa? Oke, oke. Ini obrolannya sebetulnya bisa panjang lebar dengan Bang Ansori ini. Ini hanya Wah, kupasan. Ini fotonya, Met. Ya? Iya, Aduh. ini Anak baru ngeliat Ini baru kita kalau bicara masuk rumah baru bicara di teras nih, Bang. Oh iya. Kalau masuk lagi nih ada ruang Kupas-kupasnya. ruangan Kupasnya yang beda. bisa kita kupas-kupas lagi. Anda bisa lihat di kantor Iya. Anda itu buku itu tebal-tebal itu Ah. memang harus banyak baca. Iya, iya, iya. Tapi iya. Anda ingat juga apa Hmm. namanya idealis itu orang hukum itu harusnya idealis Ini supaya menegakkan hukum itu ya. Oke. Ketika idealis itu nggak ada, ente bilang tadi, gitu kan? Iya, iya. Walaupun untuk mempertahankan idealis itu beratnya minta ampun. Wah, itu bukan berarti gangguan Mas. Ini kunci nih, Rik. Oh iya. Buat apa? Wah, saya nggak perlu bang. Gitu kan? Dan pernah ada klien anak di sini, bukan kan ngasih dikirimin, bang ini motor taruh di mana? Oh, gitu ya. Wah, di mana? Mhm. Waduh, repot gua. Padahal ente kagak punya motor. Pak kan tuh punya motor. Mungkin diambil Coba. jangan. Itu Iya. Gimana pertarungan sih? batin nih. Sehingga di sana ini turunin di mana? Ketika bahasa turunin berarti itu udah di mobil. Iya, iya. Waduh, turun di mana ya? Hmm. Gue bingung nih. Nah, kalau di rumah apa katanya? Kan gitu kan? Udah taruhin di depan masjid aja. Siapapun yang mau pakai nih motor silakan. Kenapa? Karena ini bukan semata-mata. Silakan. Oh gitu. Iya, iya. Jadi ini Bang, ini kita udah sedikit ngulas yang Ane bilang tadi kayak kita bicara baru di teras terkait masalah hukum. Satu kesimpulan aja Bang, yang ente mau sampaikan ke teman-teman sobat-sobat semua yang nonton channel Nusantara Sudut Lucu ini tentang terkait dengan hukum ya. Itu apa Bang? Silakan Bang. Shakespeare ya. Dulu itu pada zaman Nazi, pada zaman Jerman itu kan. Let's all kill lawyer. Kalau nggak salah gitu. Let's all kill lawyer. Bahasa dari Shakespeare. Bunuhlah itu para lawyer. Bunuhlah itu para lawyer. Oke. Kenapa? Ketika itu lawyer membela keadilan. Ketika itu lawyer membela keadilan. Makanya penguasa negeri tidak suka dengan bunuh itu. Shakespeare tuh. Let's kill itu lawyer. Bunuhlah para lawyer. Kenapa? Itu kan sindiran. Iya kan? Kenapa sih penguasa itu bicara seperti itu? Karena ketika itu para lawyer membela keadilan bagi siapa saja.
Ada nggak sekarang? Ada nggak yang seperti itu sekarang? Adnan Buyung, Met, dia udah dokter dan sebagainya, motornya masih terus. Siapa lagi itu? Ini Baharudin Lopa. Baharudin Lopa, dia udah kejaksaan, gitu kan? Motor, mobilnya masih Kijang Kapsul. Itu penegak keadilan. Dia memahami bahwa keadilan ini harus dinikmati, harus dirasakan oleh setiap orang. Oke. Ya. Mestinya itu kan tugas pemerintah. Tugas pemerintah apa ya? Iya. Negara ini dibuat untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat, untuk memberi keadilan kepada rakyat. Itu pendiri kita kan begitu. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sekarang ya itu tahulah. Maksudnya miskin dan sebagainya itu lain lah itu kan. Itu urusan ente lah di sana. Kalau anak kan di kampung ini. Yang penting ini ada kebetulan ada lembaga pendidikan, ada pesantren. Anak raja enjoy juga. Nebaknya kebetulan di Atakwa gitu kan. Coba kalau nebaknya tempat lain. Dan ini bagian dari skenario Allah yang ente juga Ana bersyukur ya kayak gitu. Mensyukuri itu, Ana nebaknya di sini. Oke, baik. Oke, buat sobat semua, pemirsa di seluruh tanah air yang melihat obrolan kita ini, mudah-mudahan ada sekelumit yang bisa menjadi kasanah ya Bang. Amin. Kasanah buat teman-teman semua. Amin. Saya pikir bagaimanapun ada subjektivitas penilaian Bang. Pasti. Nah, ini begini. Tapi ini kembali kepada sobat semua, teman-teman semua. Dan saya juga bisa sampaikan juga, saya berada di Yayasan Atakwa, satu lembaga pendidikan yang berada di daerah Pondok Soga ya. Dan kebetulan Bang Ansori ini adalah sekretaris dari Yayasan Atakwa. Jadi sebelumnya terima kasih Bang. Mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi, kita yang seru-seru lagi gitu Bang. Oh iya. Yang kocak dan boleh Bang. Kalau bisa jangan kayak ginian ya. Bang. Ngasih taunya dong. Ngasih tahu. Makasih Bang. Jauh-jauh hari. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.